Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketujuh perkuliahan Kaidah Fikih Muamalah akan kita bahas mengenai kedudukan dan fungsi Kaidah Fikih Muamalah dalam hukum Islam. Kedudukan Kaidah Fikih Muamalah dalam hukum Islam ini sebagai metodologi fikih Islam yang dihasilkan melalui penalaran induktif ijtihad para ulama yang menempati posisi ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Artinya fikih muamalah ini merupakan produk yang dihasilkan oleh para ulama melalui penalaran induktif sebagaimana sebelumnya sudah dibahas berkenaan dengan karakter kaidah fikih muamalah tersebut. Apa itu induktif tersebut maksudnya? Nah, posisi kaidah fikih tersebut karena merupakan produk ijtihad melalui penalaran induktif, maka menempati posisi ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Hadis, Al-Quran, hadis, ijtihad. Nah, ijtihad disebut di dalamnya ada ijma, ada qiyas. Nah, ditambah ada kaidah fikih termasuk kaidah fikih muamalah. Yang dijadikan landasan adalah ketika Mu'ad bin Jabal diutus ke Rasulullah ke negeri Yaman, Rasulullah bertanya kepada Mu'ad, kaifa taqdi iza urido laka qadaun, apa yang kau putuskan ketika engkau menghadapi persoalan nanti di Yaman, apa? Nah, Mu'ad bin Jabal menjawab, akdi bi kitabillah, aku akan memutuskan persoalan tersebut dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian lantas Rasulullah nanya lagi, wa ilam tajid bi kitabillah, jika engkau tidak menemukan persoalan tersebut dalam kitab Allah, apa yang kau akan lakukan? Mu'ad bin Jabal menjawab, aku akan memutuskannya dengan hadis Rasulullah atau sunnah Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, ketika tidak ada persoalan tersebut dalam hadis Rasulullah, apa yang kau lakukan? Mu'ad menjawab, aku akan melakukannya berdasarkan ijtihad. Nah, itu yang menjadikan landasan bahwa sumber hukum Islam itu ada tiga, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, kaidah fikih termasuk muamalah merupakan produk ijtihad tersebut. Ada lagi pendapat yang mengatakan sumber hukum Islam ada 4, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, ini ada 2 yang berkenaan dengan sumber atau dalil hukum Islam. Pendapat yang mengatakan 3 tadi sudah disebutkan, pendapat mengatakan 4 barusan itu tidak usah dipersoalkan. Kemudian fungsi kaidah fikih muamalah dalam hukum Islam diantaranya menjelaskan metode ijtihad dalam madhab dan mengikat permasalahan cabang. Tadi sudah dijelaskan bahwa kaidah fikih termasuk muamalah sebuah metode ijtihad yang dikembangkan oleh para ulama madhab yang berguna mengikat permasalahan cabang.
permasalahan cabang fikih itu banyak, terutama tersimpu dalam beragam kitab madhab para ulama. Nah, untuk memudahkan ketika memutuskan sebuah hukum, para ulama sengaja membuat sebuah kaidah yang mengikat kaidah tersebut. Selanjutnya, menumbuh kembangkan fikih sebagai sarana istinbat, takhrij, dan tarjih dalam madhab, serta memisahkan cabang dari kaidah kuliah. Ketika para ulama memutuskan sebuah hukum berdasarkan metode istinbat itu artinya menetapkan sebuah hukum untuk dijadikan landasan rujukan. Kemudian takhrij, sama mengeluarkan sebuah hukum. Tarjih, memilih mana pendapat yang lebih kuat. Nah, kaidah kuliah sebagaimana pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas, ada 5. Kaidah pertama al-umur bi maqasidiha, yang kedua ayakin la yujalu bisyak, kemudian ad-darar yujalu, masyaqqah tajibut taisir, dan terakhir al-ada muhakamah. Nah, kaidah 5 ini disebut kaidah kuliah. Disebut kuliah karena pokok menjadi yang sehingga dalam kaidah kuliah ini melahirkan cabang-cabang kaidah yang lainnya yang begitu banyak. Nah, selanjutnya memudahkan untuk mempelajari perbandingan di madhab fikih. Mempelajari kaidah fikih muamalah berfungsi mempelajari perbandingan, karena dalam kaidah tersebut ada yang tergolong kepada kaidah yang disepakati seperti tadi kaidah kuliah, ada yang diikhtilafkan di antara madhab tertentu. Bahkan kalau kita mengkaji perbandingan kaidah fikih yang dikemukakan oleh madhab Sunni dan madhab Syiah, lebih luas lagi melakukan perbandingan. Nah, akan ditemukan ada kesamaan, ada perbedaan di antara dua madhab tersebut. Bahkan di antara madhab Sunni pun terjadi perbedaan mengenai kaidah tersebut, apalagi antar madhab, yaitu madhab Sunni dan Syiah. Kan ada yang sama madhab Sunni dan Syiah dalam menyikapi kaidah tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai madhab fikih berkaitan dengan madhab Sunni dan Syiah mengenai kaidah, saya sedang menyusun sebuah penelitian dibahas kaidah fikih muamalah, perbandingan antara madhab Sunni dan Syiah. Insya Allah pada pertemuan yang lain akan kita bahas. Lalu menyusun masalah fikih dan cabangnya yang serupa menjadi sebuah kaidah fikih. Masalah fikih begitu cabangnya terdapat kesamaan yang sehingga dibentuk sebuah kaidah fikih. Persamaan di sini untuk memudahkan diikat menjadi sebuah kaidah, seperti kaidah tentang muamalah, ibadah, cabangnya banyak dalam kaidah tersebut. Karena kaidah fikih menurut para ulama sifatnya umum, tidak hanya bab tertentu, tidak hanya muamalah saja, berkaitan juga dengan bab ibadah dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan dobit fikih. Kalau dobit fikih itu khusus bab fikih tertentu seperti jual beli. Ada lagi para ulama yang tidak mempersoalkan baik kaidah fikih atau istilahnya sebut kaidah fikih atau dobit fikih, sama saja.
Nah, ini dikemukakan oleh Muhammad Al-Walawi. Kemudian membantu memahami permasalahan fikih yang sepadan. Masalah fikih baik fikih muamalah terutama dan fikih muamalah lainnya dapat diselesaikan, dapat diikat menjadi sebuah kaidah ketika para ulama menemukan sebuah permasalahan yang sama di lapangan, baik dalam mazhab Syafi'i maupun Hanafi. Mereka sengaja menyusun sebuah kaidah untuk dapat dipahami oleh generasi setelahnya untuk menyikapi permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, ini antara madhab dalam memutuskan sebuah kaidah, dalam mengikat sebuah permasalahan fikih menjadi sebuah kaidah. Ada yang sama kaidahnya, ada juga yang beda. Oh, ini juga ada. Sama. Kemudian menetapkan hukum umum menjadi dalil masalah fikih. Hukum umum dalam persoalan muamalah seperti sudah disebutkan sebelumnya, kaidah umum fikih muamalah. Kemudian membantu dalam mengkaji sebagian masalah usul. Kaidah fikih juga berkaitan, juga ada kaitannya dengan masalah usul, namun beda objek. Tetapi bagi seorang pengkaji, terutama termasuk fikih muamalah, perlu mengkaji kaidah fikih dan kaidah usul. Imam Al-Qurafi dalam kitab Al-Furuq menyebutkan permasalahan fikih, kaidah fikih dan kaidah usul merupakan sebuah yang urgen untuk memutuskan sebuah hukum, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan ketika seorang akan mengkaji sebuah hukum, dan memudahkan dalam memahami ruh dan dasar-dasar fikih Islam. Kaidah fikih dapat dikatakan ruh dasar-dasar fikih Islam yang dihasilkan oleh para ulama melalui metode ijtihad induktif hukum Islam. Bagaimana jadinya kalau tanpa ada kaidah fikih? Maka persoalan hukum fikih Islam terpencar-pencar. Dengan adanya kaidah fikih diikat menjadi sebuah formula atau rumus untuk memudahkan kita dalam memutuskan permasalahan hukum. Untuk referensi silakan baca buku saya sendiri, Kaidah Fikih Muamalah, yang terbitkan oleh Rosda Karya tahun 2019. Demikian para mahasiswa pertemuan kali ini, pertemuan ke-7, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.